Ada yang bisa dibantu? Ada Bu, saya mempunyai sedikit permasalahan karena saya tidak dapat menentukan keputusan saya Bu. Begitu. Sebelumnya apakah Ananda sudah pernah melakukan konseling? Belum Bu. Tentu Ananda belum paham ya bagaimana proses dalam konseling. Baik, saya akan menjelaskan bahwa konseling merupakan proses suatu pertemuan tatap muka atau empat mata yang dilakukan oleh konselor kepada klien. Dalam hal ini saya sebagai konselor dan Ananda sendiri sebagai klien. Nah, tujuan dilakukan konseling ini yaitu agar semua permasalahan yang mengganggu pikiran atau perasaan ataupun segala sesuatu yang tidak mengenakan bagi diri Ananda yang hal demikian juga mengganggu pemikiran Anda. Nah, jadi hal-hal yang demikian nantilah yang akan dicarikan solusi untuk mengetaskan permasalahan Anda secara kemandirian, di mana tujuannya juga untuk menciptakan kemandirian dalam diri Anda sendiri untuk mencari solusi dan mengentaskan permasalahan Anda. Kemandirian itu apa ya Bu? Baik, Ibu juga akan menjelaskan bahwa kemandirian merupakan suatu cara yang dilakukan oleh individu di mana nantinya Anda sendiri untuk dapat memahami, menerima, serta mengambil keputusan dan tindakan dan mewujudkan diri Anda sendiri dalam mengentaskan permasalahan yang Anda hadapi nantinya. Tetapi saya takut Bu. Kemarin itu kan ada teman saya yang pergi ke ruangan konseling, katanya untuk bercerita. Katanya setelah dia konseling ada seorang guru yang permasalahan saya Bu. Apakah nantinya jika saya menceritakan permasalahan saya kepada Ibu akan diketahui oleh guru lain pula Bu? Hal itu tidak perlu Anda khawatirkan. Dalam melaksanakan proses konseling itu ada kode etik dasar yang harus dipatuhi dalam proses konseling, di mana dalam kode etik dasar tersebut ada 3 azas utama yang harus dipatuhi dalam selama proses ini berlangsung. Kode etik konseling itu apa ya Bu? Nah, kode etik konseling itu ada 3 azas utama. Yang pertama itu ada azas kerahasiaan, di mana dalam proses konseling ini segala data ataupun keterangan yang Ibu peroleh dari Ananda itu akan Ibu rahasiakan, tidak akan Ibu beritahukan kepada siapapun kecuali atas izin dari Ananda sendiri. Yang kedua itu azas kesukarelaan, di mana saat ini Ibu secara sukarela menerima Ananda dalam proses konseling. Maka dari itu Ibu juga mengharapkan Ananda untuk secara sukarela menyampaikan permasalahan Ananda dan mau mengikuti konseling ini. Nah, selanjutnya itu ada azas keterbukaan. Nah, dalam azas keterbukaan ini, Ibu sangat mengharapkan Ananda untuk dapat bersikap terbuka terhadap semua permasalahan Ananda, sehingga nanti bisa dicarikan solusi untuk mengentaskan permasalahan Ananda. Nah, apabila Ananda tidak terbuka terhadap permasalahan Ananda, tentu sukar rasanya untuk mencapai atau menemukan solusi dalam permasalahan Anda ini. Oh ya Bu, saya mau bertanya, katanya orang-orang yang pergi ke ruangan BK ini hanya orang-orang yang bermasalah. Apakah benar itu Bu? Itu merupakan pandangan yang salah Ananda. Justru setiap siswa yang datang ke ruang BK ini akan dibantu untuk mencapai kehidupan yang semulanya tidak efektif menjadi kehidupan yang efektif. Mungkin Ananda sering mendengar siswa-siswa yang sering datang terlambat, cabut, tidak melanggar aturan, itu selalu dipanggil ke ruang BK. Nah, tujuan pemanggilan tersebut bukan tujuan untuk menjudge, tapi tujuannya adalah untuk memperbaiki sikap siswa tersebut yang tadinya tidak efektif menjadi kehidupan yang lebih efektif. Konseling itu berapa lama ya Bu? Kalau waktu dalam konseling itu relatif Ananda bisa 1 jam, 2 jam, itu tergantung kita nantinya bagaimana cara kita menemukan solusinya. Gitu. Ya Ananda, jadi apa yang bisa Ananda ceritakan? Jadi begini Bu, kan sekarang saya sudah duduk di kelas 3 SMA. Nah sekarang ini
orang tua saya sudah mengatakan kepada saya untuk agar saya memilih jurusan kedokteran. Saya disuruh untuk belajar dengan giat untuk agar dapat nantinya kuliah di jurusan kedokteran. Tetapi saya tidak mau di jurusan kedokteran itu karena saya merasa tidak mampu. Hal yang menjadi permasalahan bagi saya saat ini, bagaimana caranya saya agar dapat mengatakan atau membantah orang tua saya karena saya tidak mau jurusan itu. Jadi Ananda tidak mau di jurusan yang disarankan oleh orang tua Ananda. Iya, Bu. Apakah Ananda sudah mengatakan kepada orang tua Ananda alasan Ananda ingin di jurusan apa gitu dan tidak mau di jurusan kedokteran? Sudah diberikan kepada orang tua alasannya apa? Sudah saya jelaskan waktu itu kepada orang tua saya. Saya katakan saya tidak mau, kenapa saya tidak mau mengikuti permintaan orang tua saya yang kuliah di jurusan kedokteran itu, karena saya merasa tidak mampu, kemampuan saya tidak ada di kedokteran tersebut, Bu. Dan saya maunya menjadi seorang guru, tetapi orang tua saya tidak mau. Jadi Ananda merasa tidak mampu untuk kuliah di jurusan kedokteran. Lalu bagaimana perasaan Ananda setelah orang tua Ananda tetap kekeh harus masuk ke jurusan kedokteran? Perasaan saya sangat sedih, kacau, dan saya merasa frustasi karena saya memikirkan apakah jika memang dia kan menyuruh, orang tua saya kan menyuruh saya belajar dengan giat sekarang, dan orang tua saya memasukkan saya les. Jika nanti saya lulus di jurusan kedokteran itu, takutnya saya merasa sekarang ini takutnya saya itu tidak mampu, takut stres gitu, Bu. Jadi dalam diri Ananda ini ada beberapa ketakutan yang akan terjadi. Jadi sekarang Anda merasa bingung juga ya, takut tidak bisa menyelesaikan kuliahnya nanti di kedokteran. Iya, Bu. Nah, lalu bagaimana apa tindakan Anda dalam menyelesaikan permasalahan ini? Waktu itu saya sudah bercerita kepada teman dekat saya, Bu. Tapi teman dekat saya tidak memberikan solusi. Dia memberikan solusi yang bertentangan dengan saya. Katanya turuti saja kata orang tua. Nah, di sini saya tidak mau untuk menuruti kata orang tua tersebut. Saya tidak mau di jurusan itu, tetapi teman saya itu menyuruh saya untuk mengikuti permintaan orang tua saya. Jadi saya merasa bingung, Bu. Itu makanya saya pergi bercerita kepada ibu. Jadi setelah Anda bercerita dengan teman Ananda juga tidak mendapatkan solusinya. Iya, Bu. Teman Anda menyarankan untuk mengikuti keinginan orang tua, sedangkan Ananda sendiri tidak mau gitu ya. Nah, pada saat ini bagaimana hubungan Anda dengan orang tua Ananda? Jadi hubungan saya dengan orang tua saya sekarang ini kayak canggung gitu, Bu. Saya hanya seharian habis pulang sekolah saya hanya berdiam di dalam kamar. Mungkin kalau keluar hanya pergi makan atau ke kamar mandi saja. Orang tua saya melihat saya seperti itu, dia tidak peduli. Saya merasa orang tua saya cuek saja. Pada saat ini kan perilaku saya berubah, tapi orang tua saya cuek saja, Bu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ananda karena Ananda sudah mau mengikuti konseling lanjutan yang kita lakukan minggu lalu. Nah, minggu lalu Ananda mengatakan kalau orang tua Ananda itu bersikap cuek terhadap Ananda. Orang tua Ananda tidak peduli, meskipun Anda sering berada di dalam kamar, tapi mereka tidak peduli, seakan-akan mereka tidak adanya rasa bersalah terhadap Ananda. Nah, bagaimana dengan tanggapan anggota keluarga Ananda yang lain terhadap permasalahan Ananda ini? Kalau tanggapan anggota keluarga saya yang lain, dia cukup prihatin juga kepada saya, Bu. Tetapi keluarga yang lain itu juga tidak bisa ikut campur dalam hal ini karena saya itu sifatnya kayak otoriter gitu, Bu. Jadi orang tua Ananda pola asuhnya itu pola asuh yang otoriter, apa perkataannya itu harus dituruti. Iya, Bu. Nah,
sekarang ini orang tua Ananda sudah bersifat otoriter nih. Bagaimana dengan uang jajan Ananda selama perkuliahan ini? Selama saya memiliki hubungan yang tidak baik karena masalah ini dengan orang tua saya menggunakan uang tabungan saya untuk belanja saya sehari-hari, Bu. Ananda menggunakan uang tabungan Ananda untuk uang jajan selama perkuliahan ini berlangsung. Nah, kalau uang tabungan Anda habis itu bagaimana? Atau Anda bisa bekerja, atau ada rencana, atau seharusnya itu harus memperbaiki hubungannya kembali dengan orang tua? Mungkin kalau untuk bekerja saya rasa saya belum bisa, Bu, karena saya mau kuliah dan sulit juga untuk saya untuk bekerja dan membagi waktu. Mungkin saya akan memperbaiki hubungan saya dengan orang tua saya. Jadi Ananda akan memperbaiki hubungan Ananda kembali dengan orang tua Ananda. Jadi Ananda ingin berdamai kembali dengan orang tua Ananda, ingin menjelaskan bahwa Ananda siap untuk berada di jurusan ini, dan Ananda melupakan impian Ananda untuk menjadi seorang guru. Iya, Bu, saya rasa itu keputusan yang tepat agar saya dapat kembali berhubungan baik dengan orang tua saya dan saya bisa melanjutkan perkuliahan saya juga. Jadi Ananda memutuskan untuk Ananda mengikuti apa keinginan orang tua, tetap berada di jurusan kedokteran ini. Semoga Ananda bisa menjalani jurusan ini sampai Ananda wisuda nanti, tidak ada lagi hambatannya. Ananda bisa menerima berlapang dada untuk tetap berada di jurusan ini. Iya, Bu, semoga saya dapat menjalani kuliah di kedokteran ini, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.